tolong cabut tuduhan kamu atas Robi. Enak aja. Sudah jelas Robi memeras Benny. Jadi dia pantas di penjara. Kamu bisa diem gak sih? Jangan sekali-sekali kamu membentak istriku ya. Maafkan Ibu. Kalau Ibu gak akan pernah bisa membalas kebaikan kalian. Ibu sangat menyayangi kamu dan Robi. Katakan itu sama dia, nak. Jaga diri kalian baik-baik. Mama ikut andil dalam kehancuran rumah tangga Mama sendiri. Lah, Mama ini hanya seorang istri dan ibu yang mengurus rumah tangga ini. Itulah kesalahan Mama. Semua masalah di rumah ini selalu Mama yang mengurusi. Mama nggak pernah ngasih kesempatan sama Papa. Padahal Papa adalah kepala rumah tangga di rumah ini, Ma. Kamu harus melayani aku selama 1 tahun. Ya, seperti layaknya kita waktu suami istri. Kamu benar-benar gila. Kamu pikir saya ini perempuan apa? Bebas atau tidaknya Robi, tergantung keputusan kamu. Gimana kalau buat ngerayain kebebasan kamu kita makan siang? Maaf, saya harus ke makam ibu saya untuk bersyukur. Iya Kak, Lola juga mau ke sana nemenin Robi. Yaudah kalau gitu nanti sore aja ya. Oke, kami pergi dulu ya. Dan sebelumnya saya mau berterima kasih atas bantuan. Sama-sama. Dan saya juga mau berterima kasih atas bantuan kamu. Dan maafin saya selama ini berbuat jahat. Gak apa-apa, Rob. Saya tahu kok kalau kamu gak bermaksud demikian. Yaudah yuk kita berangkat sekarang. Pergi dulu ya. Ya, Sore ya. hati-hati ya. Saya senang Benny mau menghargai rasa persaudaraan di antara kita. Kamu pikir Benny melakukannya benar-benar tulus? Apa maksud kamu? Enggak. Maksud saya ini, mungkin aja Mas Benny melakukannya atas desakan Mama atau Papa. Ya itu mungkin salah satu alasannya. Tapi Benny mau membebaskan Robi itu karena dia menghargai rasa persaudaraan di antara kami. Ada apa, Hen? Saya rasa Benny sudah tahu keadaan kita, Rin. Maksud kamu? Inilah saatnya buat kita melanjutkan hubungan ini supaya lebih serius. Saya mencintai kamu, Din. Kenapa, Din? Kamu benci sama saya? Bukan begitu, Hen. Saya suka sama kamu. Kamu laki-laki yang baik. Tapi seandainya aja kamu sekarang mengerti posisi saya, kamu pasti sudah membenci saya, Hen. Buat apa saya membenci kamu, Din? Nggak mungkin saya membenci kamu. Din! Dini! Ayo dong Kak, dimakan makanannya. Kan sayang udah dipesan. Iya, udahlah. Hari ini pasti datang kok. Dia kan selalu nepatin janjinya. Saya mencemaskan Andini. Biasanya dia nggak pernah telat. Pasti sesuatu terjadi dengannya. Enggak Kak, paling kali ini juga udah berangkat ke sini. Tadi kan kakak bilang, kalau tadi kakak telepon ke rumah nggak ada yang ngangkat. Berarti kali ini udah pergi ke sini Kak. Ya kali. Udah deh, makannya dulu. Nanti dingin lagi.
Kenapa? Kamu nggak suka? Iya, karena saya melakukannya tidak berdasarkan cinta. Kamu masih memikirkan Henry, kan? Din, jawab. Kamu masih mencintai dia, kan? Dengar. Kamu punya janji padaku untuk melayani aku selama 1 tahun. Jangan lupa itu. Dan malam ini, kita akan melakukannya di hotel. Tapi besok, kita akan pindah ke rumah baru. Rumah? Rumah apa? Iya. Aku sudah memberikan kamu sebuah rumah. Agar kita bisa bebas bertemu. Dan tidak ada yang mengganggu. Enggak. Aku enggak mau. Dengar. Kamu harus mau. Karena kamu sudah berjanji untuk melayani aku selama 1 tahun. Selamat pagi. Kamu lagi sendirian ya di rumah? Ada perlu apa sih kamu kesini? Aku cuma sekedar mengunjungi saudara iparku. Ya, meskipun saudara ipar bohongan. Kamu lagi menunggu Andini ya? Akui saja, Hen. Aku sudah tahu kok. Aku juga lagi nungguin Benny. Saya nggak tahu maksud kamu apa. Henry, sebenarnya posisi kita sama. Dikhianati oleh pasangan kita masing-masing. Kamu tahu kalau sekarang ini Benny lagi pergi sama Andini? Nggak mungkin. Aku yakin Benny pasti berjanji untuk membebaskan Robi asalkan Dini mau menemani dia. Karena aku tahu Benny masih sangat mencintai Dini. Saya tahu siapa Dini. Dia tidak mungkin melakukan hal itu. Aku juga tahu siapa Benny. Mungkin memang sudah nasibku. Dari dulu aku tidak pernah bisa mendapatkan Benny. Dulu Benny menikah dengan Vina, adikku sendiri. Lalu Vina meninggal. Aku pikir aku punya kesempatan, tapi ternyata Andini keburu hadir dalam kehidupan Benny. Lagi-lagi aku kehilangan Benny. Aku sangat mencintai Benny, Hen. Harusnya aku yang mendapatkan Benny. Karena tidak ada yang mencintai Benny seperti aku mencintai dia. Aku harus menyingkirkan Dini untuk mendapatkan Benny. Atau aku harus menunggu kematian Dini supaya bisa mendapatkan Benny? Red. Kamu memang kejam. Saya tidak akan membiarkan kamu menyakiti Andini. Kalau sampai sesuatu hal terjadi pada Andini, saya akan mencari kamu dan menuntut balas.
kamu pergi dari sini. Nah, bagaimana? Kamu menyukainya? Iya, saya suka. Rumah ini bagus. Tapi saya tidak pantas untuk menerimanya, Mas. Hei, tentu saja kamu pantas. Putriku yang cantik. Din, aku ingin dalam waktu setahun ini kita bisa membangun cinta kita lagi. Bukankah dari dulu kita bercita-cita untuk memiliki sebuah rumah, membina sebuah rumah tangga, dan memiliki anak? Iya, itu dulu. Sebelum kita bercerai, Mas. Din, tapi aku tetap nggak peduli. Kita toh masih bisa membangun sebuah rumah tangga. Lalu bagaimana dengan posisi Leta dan bayi yang sedang dia kandung? Sudahlah, Din. Kamu jangan membuat aku kesal. Aku kesini nih untuk bersenang-senang, berdua sama kamu. Kamu nggak usah membicarakan Leta, kenapa sih? Kamu ini egois sekali ya, Mas ya. Bagaimanapun itu kan Leta istri kamu. Kamu kenapa mengalihkan pembicaraan terus sih? Aku tahu, pasti kamu memikirkan Henry kan? Iya, aku memang memikirkan dia. Aku rindu sama dia. Aku rindu kebaikannya. Aku rindu semuanya yang dia berikan pada saya. Aku juga... Cukup! Aku tidak mau mendengarnya lagi. Aku pergi dulu. Jangan kemana-mana. Dan jangan coba-coba untuk pergi dari sini. Halo? Halo, Henry ya? Din, kamu di mana? Kamu nggak perlu tahu aku ada di mana, Hen. Aku baik-baik aja kok. Kamu nggak usah mencari aku. Saya sangat mencemaskan kamu, Din. Kamu nggak perlu cemas, Hen. Aku baik-baik aja kok. Kamu jangan khawatir. Aku baik-baik aja. Tapi kamu harus bilang kamu di mana, Din. Din, halo? Din? Din? Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Pak Benny ada? Oh, ada. Silakan, Pak. Ben. Mana Andini? Mana aku tahu. Ben. Kamu nggak usah pura-pura. Dini baru aja menelpon saya. Dan dia menangis. Saya yakin kamu tahu di mana dia berada. Dini menelpon kamu. Nggak mungkin. Kalau kamu nggak percaya, sudah. Saya nggak butuh itu. Yang saya butuhkan sekarang adalah di mana Dini berada. Mana aku tahu, Hen. Baik. Kalau begitu, saya akan terus membuntuti kamu. Silahkan. Tapi saya akan menghubungi polisi dan bilang bahwa kamu mengganggu privasiku. Saya juga bisa menghubungi polisi dan menuduh kamu menculik Andini. Buktinya? Baik. Saya akan mencari bukti-bukti itu. Kalau ternyata benar kamu menculik dia, saya nggak segan-segan menyeret kamu ke polisi.
Ben, kamu menghubungi Henry ya? Iya, saya menghubungi dia. Selama ini kan Henry sudah baik sama saya. Saya sudah diizinkan tinggal di rumahnya dan saya telepon dia untuk mengucapkan terima kasih. Apa saya salah? Dasar wanita jalan kamu. Dengar. Kalau kamu sampai menghubungi Henry lagi, aku tidak akan segan-segan untuk memukul kamu. Mengerti? Mengerti? Bagus. Jadi jangan coba-coba untuk melanggarnya. Dari mana aku tahu rumah ini? Kamu memang hebat, Tin. Kamu bisa membuat Benny bertekuk lutut. Kamu bukan cuma mendapatkan cintanya, tapi juga hartanya. Aku nggak pernah sangka kamu ternyata wanita ambisius yang punya bakat untuk mempermainkan laki-laki. Apa nggak salah? Bukannya kamu yang memiliki sifat seperti itu? Kamu tidak akan bisa merebut Benny dari pelukanku. Kamu tidak akan bisa mengganggu rumah tanggaku begitu saja. Kamu terlalu ketakutan, Leta. Aku nggak pernah mengganggu rumah tangga kamu. Aku juga nggak berniat mengambil Benny dari tangan kamu. Bohong. Kalau memang ucapan kamu benar, kenapa kamu diam-diam menjalin hubungan dengan Benny sampai Benny membelikan rumah ini? Aku nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba Mas Benny memberikan rumah ini. Aku nggak pernah meminta apa-apa dari dia. Kamu tidak pernah berhenti mengganggu Benny. Kamu mau mendapatkan dia kembali, kan? Tidak. Selama aku masih hidup, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan Benny. Leta! Kamu harus mati. Kamu harus mati. Leta! Apa yang kamu lakukan? Jangan salahkan aku. Kamu yang membuat aku harus berbuat seperti ini. Kamu harus mati. Kalau aku mati, kamu akan masuk penjara. Bagaimana dengan bayi dan keluarga kamu? Kamu pikir aku bodoh? Aku sudah memikirkannya. Aku tidak akan masuk penjara. Aku sudah memberikan alamat rumah ini pada Henry. Maka sebentar lagi dia akan datang. Maka kalau aku bunuh kamu sekarang, dia yang akan dituduh membunuh kamu. Tahu? Kamu gila. Kamu benar-benar kejam. Dengan cara kamu seperti ini, kamu nggak akan pernah bisa mendapatkan Mas Benny. Kamu salah. Aku pasti akan mendapatkan Benny. Karena kalau kamu mati, maka dia akan berhenti memikirkan kamu. Sama seperti Vina. Waktu Vina mati, dia juga berhenti memikirkan Vina. Kejam. Kalau aku mampu melakukannya pada adikku sendiri, kenapa aku tidak mampu melakukannya padamu? Jadi kamu yang membunuh Vina? Oh, tidak. Aku tidak membunuh Vina. Vina cuma terpeleset di jurang. Dan kebetulan aku ada di dekat dia. Aku berhasil memegang tangannya. Cuma kalau aku menarik dia dari jurang itu, maka aku tidak akan pernah mendapatkan Benny. Kamu benar-benar kejam. Tidak, aku tidak kejam. Vina yang kejam. Dia sudah berjanji akan meninggalkan Benny begitu anaknya lahir. Tapi dia tetap bersama Benny. Jadi dia harus mati supaya aku mendapatkan Benny. Tapi setelah sudah mati,
Kamu nggak pernah mendapatkan dia karena Benny nggak pernah mencintai kamu. Benny selalu mencintai aku. Begitu Vina lepas dari pikirannya, kamu keburu datang tanpa memberikan aku kesempatan untuk mendekati dia. Aku nggak pernah. Kamu memanfaatkan situasi, Dini. Kamu memberikan atensi yang besar waktu Dini sedih. Sampai Benny tertarik padamu, kemudian dia menikah dengan kamu. Benny tidak pernah mencintai kamu. Tapi kamu terus-terusan mengganggu dia. Aku nggak pernah mengganggu dia. Tapi Mas Benny yang mengganggu aku. Sebenarnya aku ketemu dia hanya ingin minta tolong sama dia untuk membebaskan Robi. Tapi dia minta syarat sama aku. Aku harus menemani dia selama 1 tahun. 1 tahun menemani Benny? Iya. Hebat. Ternyata Benny sudah menguasai semua yang aku ajarkan padanya. Kamu ingat? Dulu aku pernah membuat perjanjian dengan Benny. Dia harus menemani aku selama 1 tahun. Tapi dia cuma memberikan aku 3 hari di Jogja. Iya. Aku ingat. Setelah pulang dari sana, kamu hamil. Tentu saja, tolong. Kalau aku tidak melakukan itu, mana mungkin aku bisa mendapatkan Benny? Mana mungkin aku bisa memaksa dia untuk bercerai dari kamu? Tapi kamu memang tidak tahu diri. Setelah bercerai pun kamu masih tetap mengganggu dia. Kamu mau balas dendam? Tidak bisa karena aku akan membunuh kamu. Tidak, tolong! Lata! Tolong! Leta. Aku sudah melakukan semuanya buat Benny. Tapi justru perempuan itu yang tinggal sama Benny. Siapa yang Baik. Kalau memang begitu baik, saya yang akan pergi dari sini. Dan saya berharap Mas Benny nggak akan pernah mencari-cari saya. Dini! Maafkan saya, Hen. Din. Kamu boleh menghina saya sepuas kamu. Saya udah nggak seharusnya tinggal sama Mas Benny. Padahal saya kan udah bukan suami istri lagi. Din. Buat apa saya menghina kamu? Saya tahu apa yang kamu lakukan punya maksud dan tujuannya, kan? Kamu tidak menghina aku, Hen. Kamu tidak marah sama aku. Untuk apa? Saya tahu siapa diri kamu. Kamu gak serendah itu. Kamu tahu kenapa aku mau melakukan itu? Apa kalian berdua punya perjanjian untuk membebaskan Robi? Dari mana kamu tahu? Leta datang ke rumah. Terus dia bilang kamu pergi berdua. Jadi Leta menuduh kalian sudah membuat perjanjian secara diam-diam. Tadinya saya nggak percaya. Dan kamu percaya? Saya tahu. Kamu melakukannya dengan terpaksa. Malahan saya kagum sama kamu. Kamu rela berkorban demi orang lain. Justru saya merasa begitu bersalah. Karena ibu sebelum meninggal pernah berpesan sama saya supaya saya membebaskan Robi. Tapi kenyataannya kamu yang membebaskan dia. Terima kasih, Din. Apa kamu membenci Benny setelah kejadian ini? Aku juga nggak tahu, Hen. Aku sendiri nggak suka dengan caranya memperlakukan aku. Tapi bagaimanapun, aku harus menghormati Mas Benny. Karena dia laki-laki yang pernah ada dalam hidup aku. Seharusnya Benny menyesal sudah menceraikan wanita seperti kamu. Ya mungkin ini kesalahan aku juga. Aku terlalu cepat mengambil keputusan. Aku nggak berpikir panjang pada saat menerima lamarannya Mas Benny. Seandainya aku mengenal
dia lebih jauh. Mungkin masalahnya nggak serumit ini, Hen. Din, sudahlah, kamu gak usah sedih. Semuanya udah terjadi ya. Sekarang kamu mau ngapain? Kamu bilang kamu mau menghindar dari Benny. Tapi gimana caranya kamu menghindar dari dia? Ya, seperti rencana semula, Hen. Aku mau pulang ke Sukabumi, mau menjaga pamanku yang udah tua. Apa nggak ada jalan lain selain pulang ke Sukabumi? Gimana kalau kamu kuliah lagi? Kuliah? Iya. Kamu kan cukup pintar. Saya lihat kerjaan kamu di kantor selalu rapi dan teliti. Ya, kamu kuliah lagi. Kan sayang kalau kamu cuma lulusan SMU. Emangnya masih boleh? Aku kan udah tua, Hen. Ya boleh dong. Yang namanya kuliah, yang namanya belajar, nggak ada istilah terlalu tua. Aku nggak mau ngerepotin kamu. Lebih baik aku kerja aja deh. Kamu boleh kerja sambil kuliah. Jadi siang kamu kerja, terus kalau malam kamu kuliah. Kan semuanya bisa diatur. Tenang aja, ya mau ya? Kedengarannya sih menarik. Ya memang. Aku pikir-pikir dulu ya. Udah nggak usah pikir-pikir lagi. Pokoknya kamu kuliah aja. Saya siap membantu kamu. Apapun yang kamu perlukan. Yang penting kamu bisa belajar dengan lancar, ya? Aku harap bunga itu untuk aku. Ngapain kamu di sini? Dini mana Dini? Din! Dini! Dini udah pergi. Pergi? Pergi kemana? Gak tahu. Yang jelas pergi sama Henry. Henry. Kamu pasti bohong. Kamu pasti ngusir dia. Mana mungkin Henry tahu rumah ini? Tentu saja dari Andini. Dia menelpon aku dan Henry. Terus waktu aku datang ke sini, dia menyombongkan diri, bilang kalau kamu sangat mencintai dia. Aku marah sekali, Ben. Untung aku masih bisa menahan emosi. Gak lama kemudian Henry datang. Dan mereka bermesraan di depanku. Kurang ajar. Wanita sialan! Aku juga tidak menyangka, Ben. Selama ini aku pikir aku salah telah menuduh mereka mengkhianati kamu. Tapi nyatanya aku melihat dengan mata kepala sendiri. Aku harus balas mereka. Benny. Sini. Nggak bisa. Aku harus membalas mereka sekarang. Iya. Kamu akan membalas mereka dan aku akan membantu kamu. Kamu membantu aku? Iya. Asal kamu tenang dulu. Kita bicarakan baik-baik. Bagaimana caranya? Aku tahu bagaimana cara menghancurkan Henry. Dari temanku, aku tahu dia pernah berbuat curang. Curang? Iya, perusahaan penerbitannya sudah mencetak beberapa buku terjemahan. Nah, ada yang tidak ada hak ciptanya. Kamu yakin? Percayalah, Ben. Kita tinggal menghubungi perusahaan penerbitan yang menerbitkan buku terjemahan itu. Kemudian mereka akan menuntut Henry dengan tuntutan dan pelanggaran hak cipta. Hukumannya cukup berat loh. Kalaupun Henry bisa bebas dengan uang jaminan, namanya juga sudah hancur. Demikian pula dengan bisnisnya. Kenapa sih, Let? Kamu begitu baik sama aku. Kamu melakukan apa saja demi aku. Aku sangat mencintai kamu, Ben. Aku rela melakukan apa saja, asalkan kamu mau membalas cintaku. Seharusnya kamu mendapat laki-laki yang lebih baik dari aku, Let. Aku nggak pantas untuk kamu. Selama ini aku telah menyanyiakan kamu. Kalau begitu, mulai sekarang cintailah aku, Ben.
seperti katamu, kamu tidak pantas untuk aku. Balas saja cintaku. Aku sudah puas. Aku sangat beruntung mendapatkan wanita seperti kamu. Aduh. Kenapa, Let? Perutku sakit sekali. Kita ke rumah sakit sekarang yuk. Nggak usah. Bawa saja aku pulang. Ya. Berangkat. Hati-hati. Kenapa perut kamu sakit lagi? Udah kita ke dokter yuk. Nggak usah. Nanti juga baik sendiri. Let, kalau emang sakit nggak usah ditahan. Siapa tahu kamu mau melahirkan lagi. Aku nggak tahu. Mau kemana lagi kamu? Kamar mandi. Jadi aku ganti baju deh. Kita ke dokter malam ini ya. Dari mana? Tidak. Bayi itu tidak boleh mati. Benny! Benny! Hah? Benny! Kenapa, Let? Bayiku dia. Ya, tahan. Tahan, Let. Bagaimana keadaan istri saya, Dok? Sangat buruk. Bisa-bisa istri Anda akan kehilangan bayinya. Tapi bayinya akan diselamatkan, Dok? Kemungkinan sangat kecil, tapi kami akan usahakan. Terima kasih, Dok. Leta? Bet? Leta? Leta? Bet? Leta? Leta? Tenang sayang. Mama akan cari rumah sakit yang paling hebat. Biar kamu bisa lahir dengan selamat. Cepat Pak, jalan Pak. Ongkosnya, Bu. Ayo, Bu. Apa, Bu? Leta hilang. Kamu udah bener-bener nyarinya, Ben? Udah, Ma. Benny tuh udah nyari kemana-mana, udah periksa seluruh rumah sakit, tapi tetap aja nggak ada. Kamu bilang kondisi Leta sangat lemah saat dibawa ke rumah sakit. Bagaimana mungkin dia bisa hilang dalam kondisi seperti itu? Jangan-jangan... Ben. Jangan-jangan Leta ada yang nyulik, Ben. Ah, Mama mengada-ada aja.
Ya papa, ya bisa aja dong. Tapi Pak, mungkin yang Mama bilang benar. Kondisi Leta tuh sangat lemah sekali. Dia nggak mungkin bisa jalan sendiri. Pasti ada orang yang bantunya. Lagi pula, kalau dia mau pergi pasti memberitahu saya. Dan dia nggak akan pergi meninggalkan saya. Kalau emang iya, siapa yang nyulik Leta? Bajingan, di mana Leta? Apaan nih? Di mana Leta? Leta saya nggak tahu di mana. Ngaku, di mana Mas, Leta? ada apa sih? Kamu lagi. Mana Leta? Leta, bukannya sama Mas. Aku tahu kamu membenci dia. Kalian pasti berkomplot untuk menculiknya kan? Mas ini gila kali ya. Ayo ngaku, di mana Leta? Ada apa ini? Di mana? Kenapa sih, Ben? Di mana kalian sembunyikan Leta? Leta. Leta hilang. Alah, kalian gak usah berpura-pura. Aku tahu kalian akan berkomplot menghancurkan aku kan? Asal tahu saja, Hen. Kamu yang akan hancur duluan. Aku sudah tahu kalau perusahaanmu ini melanggar hak cipta. Sebentar lagi kamu yang akan masuk penjara. Tinggal tunggu waktunya saja. Dari mana kamu tahu masalah ini? Kamu gak perlu tahu. Yang penting aku sudah tahu kebusukan kamu. Saya mencintai dan menghormati Lola. Saya tahu kamu tidak mencintainya kan? Tutup mulut kamu, dengar. Tutup mulut kamu! Saya yakin semua keburukan keluarga Handoko gara-gara kamu. Dasar nggak tahu malu, bangsat! Benny. Operasi? Ya, kalau tidak dioperasi, jiwa Nyonya tidak tertolong. Saya tidak peduli, dokter. Saya cuma mau anak saya selamat. Bayi yang ada dalam kandungan Nyonya itu sudah meninggal. Tidak. Gak mungkin. Bohong. Kamu pasti akan membela Robi. Karena dia adik kamu kan? Kalian berdua memang sama saja. Sama seperti ibu kamu. Kamu menghina Ratna. Jangan sekali-kali kamu menghina Ratna. Kamu tidak tahu apa-apa tentang Ratna. Kamu tahu, puluhan tahun Papa memendam kesedihan seorang diri. Papa memang pernah bersalah sama mamamu. Tapi Papa hanya bisa diam. Papa tidak mau mengingat kejadian itu lagi. Papa hanya berusaha menghormati mamamu dan keutuhan rumah tangga ini. Saya mencintai Andini, tapi dia tidak pernah mencintai saya. Karena di dalam hatinya cuma ada kamu, Ben. Dia sangat mencintai kamu. Dan saya yakin, sampai hari ini pun, cintanya tetap buat kamu. Aku nggak percaya. Kelihatannya Dini lebih mencintai kamu.
Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.